Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman, walhamdulillah ala kulli hal, wa na'udzubillah min hali ahlin nar. Ikhwatal iman wal akhawat, azani Allah wa iyyakum ajmain. Atas izin Allah dan perkenaan darinya, kita berada di hari penghujung Ramadan, tepatnya di tanggal 29 Ramadan, yang ada kemungkinan malam nanti telah masuk 1 Syawal, dan ada kemungkinan malam nanti kita masih diberi kesempatan oleh Allah berada di bulan Ramadan. Dan yakinilah bahwa hari-hari terakhir Ramadan tetap sama dengan hari-hari awal kedatangannya, yaitu penuh dengan kebaikan, penuh dengan keberkahan, penuh dengan keutamaan dan kemuliaan. Karena itulah jangan sampai kita lengah lalu melewatkan hari-hari terakhir Ramadan. Ikhwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum ajmain. Hanya saja materi ini sangat penting untuk kita angkat, yaitu tentang mengubah hidup menjadi lebih takwa, adalah sebagai materi evaluasi sejauh mana keberhasilan kita dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Seperti apa parameter untuk terkategori sebagai hamba-hamba yang sukses, berhasil, dan menang di bulan Ramadan. Inilah pentingnya kita mentadaburi ayat 15 hingga ayat yang ke-19 dari Quran surat Az-Zariyat. Ikhwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum. Dari kajian di ayat-ayat di surat Az-Zariyat ini, ayat 15 hingga ayat yang ke-19, ada 4 pelajaran penting perlu untuk didiskusikan dan diuraikan. 4 pelajaran penting itu, yang pertama, jaminan sukses bagi orang yang bertakwa. Yang kedua, kebiasaan atau gaya hidup takwa di dunia. Yang ketiga, evaluasi Ramadan dalam pembentukan karakter takwa. Dan yang keempat, menjaga semangat Ramadan. Inilah 4 hal yang akan kita uraikan dari ayat-ayat di surat Az-Zariyat, dari ayat 15 hingga ayat yang ke-19. Disinilah penekanannya kenapa materi ini sangat relevan untuk kita angkat di bagian akhir Ramadan. Karena bagaimana kita setelah Ramadan nanti tetap bisa menjaga amalia-amalia yang umumnya kita laksanakan di bulan Ramadan, dan juga bisa menjadi evaluasi seperti apakah parameter keberhasilan mendapatkan Ramadan. Mari kita uraikan pelajaran yang pertama, yaitu
jaminan sukses bagi orang yang bertakwa. Jaminan sukses bagi orang yang bertakwa. Perhatikan ayat yang ke-15. Allah berfirman, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sungguh orang-orang yang bertakwa itu fi jannatin wa uyun. Mereka berada di dalam surga-surga, wa uyun, dan mereka menempati surga-surga yang teratas dekat dari mata air surga. Mata air surga hanya berada di dalam surga-surga yang teratas. Karena itulah ayat ini menjadi jaminan bahwa orang yang bertakwa bukan hanya terjamin masuk surga, tapi juga terjamin menempati surga-surga yang teratas, yang sekaligus sebenarnya tersiratkan makna bahwa orang yang bertakwa terjamin masuk surga tanpa tersentuh api neraka. Karena sejumlah riwayat menyebutkan bahwa hamba-hamba Allah yang ditakdirkan karena dosanya harus transit terlebih dahulu ke dalam neraka. Setelah dia dibersihkan dosa melalui siksaan api neraka, dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, akan menempati surga-surga yang rendah atau surga-surga yang di bawah. Tapi ketika Allah mengabarkan orang bertakwa fi jannatin wa uyun, mereka di dalam surga dan berada pada surga-surga yang teratas dekat dari mata air surga, maka mengisyaratkan jaminan bahwa orang bertakwa tidak hanya terjamin masuk surga, tapi terjamin tidak tersentuh api neraka. Karena mereka menempati surga-surga yang di atas. Nah, wa liman ahibazani Allah wa iyyakum, inilah kenapa berani kami tegaskan di dalam ayat tersebut jaminan bahwa orang yang bertakwa pasti masuk surga, sekaligus jaminan bahwa orang yang bertakwa akan menempati surga-surga yang teratas, yang berarti tidak tersentuh api neraka. Ya, tidak tersentuh api neraka. Baik, perhatikan surat Maryam ayat 71 dan ayat 72. Allah mengatakan, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah summa nunajjiyal ladzina taqaw wa nadharu zalimina fiha jisiyah. Ayat ini telah diangkat oleh Ustadz Agusman hafizahullah pada kajian sore di Selasa kemarin. Diangkat tentang materi dahsyatnya api neraka. Jangan sampai kita masuk ke dalamnya atau tersentuh apinya. Nah, tetapi dalam konteks yang kita bahas hari ini adalah bahwa sebagai bukti terjaminnya orang yang bertakwa tidak tersentuh api neraka, selain dari isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka fi jannatin wa uyun, mereka itu menempati surga yang teratas dekat dari mata air surga, yang berarti mereka itu tidak tersentuh api neraka. Jaminan lainnya adalah kita angkat ayat ini. Surat Maryam ayat 71-72. Wa in minkum illa wariduha. Tidaklah salah seorang dari kalian kecuali pasti mendatangi api neraka. Dari semua para mufassir yang berbicara tentang ayat ini, yang ngeri adalah tafsir Imam Al-Qurtubi. Dia mengatakan wa in minkum illa wariduha, bahwa setiap orang pasti masuk neraka. Pasti masuk neraka. Kana ala rabbika hatman maqdiyah, dan itu sudah menjadi ketetapan dari Allah yang tidak ada lagi perubahan. Hanya saja
Allah menyebutkan istisna, pengecualian. Tsumma nunajjiyal ladzina taqau wa nadzaru zalimina fiha jisiyya. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Dengan kata lain, semua manusia jika level imannya tidak sampai pada derajat takwa akan dilemparkan ke dalam neraka. Hanya orang-orang yang bertakwa yang akan diselamatkan Allah, ditolong Allah, tidak tersentuh api neraka. Baik, sebagai catatan, karena dijamin selamat dari neraka dan dijamin masuk surga, maka orang yang bertakwa itu adalah orang yang benar-benar meraih kesuksesan di akhirat. Karena parameter sukses di akhirat disebutkan di dalam Quran surat Ali Imran ayat 185, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Siapa saja yang selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia telah benar-benar beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesiapa yang hanya meraih keberuntungan dunia, tapi keberuntungannya tidak menjadi sebab beruntung di akhirat, maka keberuntungan yang dia dapatkan di dunia adalah keberuntungan yang menipu. Allah tidak melarang kita untuk menjadi orang yang sukses di dunia, tapi Allah melarang kita menjadi orang yang sukses tertipu. Yaitu kita harus menjadikan kesuksesan di dunia menjadi jalan meraih kesuksesan di akhirat. Baik, mari kita melangkah kepada pelajaran yang kedua, yaitu tentang kebiasaan atau gaya hidup takwa di dunia. Karena innal muttaqina fi jannatin wa uyun, ayat itu sedang membangun visi. Visi kita sedang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa seutama-utama visi itu adalah dengan masuk ke dalam surga. Kalau kita sudah memahami bahwa visi itu adalah masuk ke dalam surga, maka misi ringkasnya, misi sederhananya adalah dengan menjadi pribadi takwa. Karena Allah mengatakan innal muttaqina, sungguh orang-orang yang bertakwa. Namun takwa itu bukan sekedar pengakuan, bukan sekedar ucapan, tapi dia adalah model hidup, gaya hidup yang punya standar dan parameter. Sehingga hendaknya kita yang ingin menjadi pribadi takwa harus bisa melayakan, memantaskan diri dengan model atau standar hidup takwa. Seperti halnya pakaian yang kita kenakan ini, tentu oleh penjahit ada model pertama kali dibuatnya, ada sketsa, dan model ini menjadi parameter apakah hasil jahitan sesuai model atau tidak. Kalau sesuai model disebut produk berhasil, tidak sesuai model disebut produk gagal. Nah, takwa ini punya standar, punya parameter yang disebut dengan gaya hidup takwa. Maka kita ketika mengatakan diri sebagai orang yang bertakwa, harus ada model, harus ada standar bahwa gaya hidup kita sudah sesuai dengan gaya hidup takwa. Sebab jika tidak, maka dikhawatirkan hanyalah sekedar pengakuan yang tidak memiliki nilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sinilah kita harus mengenali seperti apakah kebiasaan, gaya hidup
orang-orang yang bertakwa ketika di dunia. Dan tentu gaya hidup ini adalah gaya hidup yang benar karena Allah yang menggariskannya. Allah yang memberitahukan kepada kita beginilah kebiasaannya orang yang bertakwa ketika di dunia. Mari kita ungkap seperti apakah gaya hidup takwa di dunia ini berdasarkan Quran surat Az-Zariyat. Di ayat yang ke-16 Allah memberitahukan kepada kita bahwa orang yang bertakwa itu adalah mereka yang kata Allah innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sungguh mereka itu kanu adalah mereka qabla dzalika ketika di dunia muhsinin orang-orang yang berbuat ihsan. Apa itu muhsinin? Muhsinin adalah orang-orang yang melakukan kebaikan dengan cara yang terbaik. Itu artinya muhsinin. Orang-orang yang melakukan kebaikan dengan cara yang terbaik. Dan ihsan itu ruang lingkupnya ada 3. Ihsan ruang lingkupnya ada 3, yaitu ihsan kepada Allah, ihsan kepada manusia, dan ihsan kepada alam. Adapun ihsan kepada alam, cakupannya ada 3 lagi. Ihsan kepada lingkungan, ihsan kepada binatang, dan ihsan kepada tumbuh-tumbuhan. Inilah ruang lingkup ihsan. Ihsan kepada Allah, Buya Hamka menafsirkan firman Allah surat Al-Hajj ayat yang ke-78. Allah mengatakan wajahidu fillahi haqqa jihadih. Buya Hamka menafsirkan untuk ketaatan kepada Allah, untuk ihsan kepada Allah adalah dengan mempersembahkan yang terbaik, dan yang terbaik itu adalah yang paling kita mampu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh adalah sholat. Berbuat ihsan kepada Allah dalam sholat adalah dengan sungguh-sungguh melaksanakan sholat sesuai dengan maunya Allah, bukan sesuai maunya syahwat kita. Ini ihsan kepada Allah dalam sholat sebagai contohnya, yaitu fasolli li rabbika. Sholatlah kamu karena Tuhanmu. Artinya, jalankanlah sholat dengan ihsan, dengan maunya Allah, bukan dengan maunya syahwat. Bagaimana maunya Allah? Maunya Allah itu sholat 5 waktu dilakukan di awal waktu. Dalilnya An-Nisa ayat 103. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Itu maunya Allah. Sholat dilaksanakan di awal waktu, bukan ditunda-tunda waktunya. Maunya Allah, sholatnya kita khususnya para lelaki adalah berjamaah, bukan sendiri-sendiri. Kata Allah di Al-Baqarah ayat 43, warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang ruku. Disuruh berjamaah. Dan maunya Allah, kita berjamaah itu di masjid, bukan di rumah, kecuali ada uzur. Dalilnya surat At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah. Nah, inilah contoh ihsan kepada Allah. Lalu ihsan kepada manusia ada 4 caranya. Ihsan kepada manusia ada 4 caranya. Pertama, ihsan kepada manusia dengan hati.
Yang kedua, ihsan kepada manusia dengan lisan. Yang ketiga, ihsan kepada manusia dengan perbuatan. Dan yang keempat, ihsan kepada manusia dengan harta. Nah, ihsan kepada manusia dengan hati. Caranya adalah dengan membersihkan hati dari penyakit-penyakit sosial. Membersihkan hati dari penyakit-penyakit sosial. Apa contoh penyakit-penyakit sosial di dalam Al-Quran? Misalnya adalah yang tersebut di surat An-Nisa ayat 32. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Janganlah kalian cemburu, janganlah kalian iri dengan rezeki sebagian kalian yang dilebihkan dari sebagian yang lain. Nah, iri, cemburu terhadap rezeki orang lain adalah termasuk penyakit sosial. Bersihkan hati dari penyakit sosial kalau kita pengen berbuat ihsan kepada manusia dengan hati. Iri dan cemburu ini akan semakin parah kalau telah berubah menjadi hasad. Jadi tadinya cuma iri, cemburu dengan rezeki orang, tapi lambat laun karena tidak terobati penyakit ini menjadi parah, yang disebut dengan hasad. Hakikat hasad ada di surat Ali Imran ayat 120. In tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha. Kalau sudah sampai pada derajat hasad, penyakit hati itu, ini sudah sangat parah, sebab Allah memberitahukan gambaran hasad itu. Jika kita ditimpa dengan sesuatu yang menyenangkan, maka orang yang hasad akan ditimpa dengan penderitaan yang sangat berat tatkala dia melihat langsung atau mendengar berita kita sedang berbahagia. Dan sebaliknya, kebahagiaannya hanya apabila mendapati diri kita ataukah mendengar berita tentang diri kita ditimpa dengan bala, bencana, dan musibah. Karena itulah satu-satunya manusia yang tidak akan pernah bisa berbahagia dengan kebahagiaan kita adalah orang yang hasad. Kalau orang yang hasad itu ditanya mau bahagia atau mau menderita, tentu dia akan pilih bahagia. Tapi kebahagiaannya adalah kita harus menderita. Kita harus menderita. Maka hasad ini penyakit sosial yang sangat berbahaya. Dan karena hasad ini yang sangat mampu menyalurkan kepentingan hasadnya adalah sihir, maka akar dari semua kejahatan sihir adalah hasad. Jadi kalau orang sudah hasad, sudah sangat dekat dengan kejahatan sihir. Sebab tidak ada yang bisa menyalurkan kepentingan hasadnya kecuali dengan sihir. Berbuat ihsan kepada manusia dengan lisan adalah dengan menjaga lisan kita dari ungkapan atau perkataan yang mencederai kehormatan muslim. Di dalam Al-Quran ada 2 surat yang diawali dengan laknat. Di dalam Al-Quran ada 2 surat yang diawali dengan laknat dan tidak terdapat pada surah-surah yang lain. Surat apakah yang diawali dengan laknat? Surah Al-Mutaffifin dan surah Al-Humazah. Hanya 2 surat ini diawali dengan laknat. Wailun, apa artinya wailun? Celaka, binasa. Bahkan makna lain dari wailun adalah lembah neraka. Artinya terancam masuk ke dalam neraka orang-orang yang
Pertama dalam surah Al-Humazah adalah Humazah dan Lumazah. Siapa itu orang yang berbuat humazah? Orang-orang yang mencederai kehormatan muslim dengan lisannya. Apakah dengan memfitnahnya, dengan menggibahnya, mencelanya dan yang lainnya. Adapun lumazah adalah orang-orang yang merusak kehormatan saudara muslim secara fisik dengan cara memukulnya, menendangnya, menjatuhkannya dengan perbuatan. Maka humazah dan lumazah adalah perbuatan yang tidak berbuat ihsan kepada manusia. Humazah dengan lisan, lumazah dengan perbuatan. Adapun ayat lainnya atau surah lainnya yang diawali dengan laknat adalah Al-Mutaffifin. Surat Al-Mutaffifin ini juga berkaitan dengan hak manusia dalam kaitannya dengan harta. Jadi ternyata surat yang diawali dengan laknat adalah surah yang menjadi peringatan keras bagi siapa saja yang tidak bermuamalah secara baik dengan manusia. Maka al-mutaffifin bagi orang yang tidak bermuamalah secara baik dengan harta itu ancaman laknat. Wailul lil mutaffifin, celaka orang-orang yang berbuat tatfif. Apa itu perbuatan tatfif? Perbuatan yang sangat ringan, sangat halus, tapi dimaksudkan dalam konteks kecurangan atau kejahatan. Bahwa siapa yang menzolimi saudaranya melalui harta, meskipun dengan cara yang sangat ringan, dengan cara yang sangat halus, saking ringan, saking halusnya, saudara muslim tidak menyadari kalau dia dicurangi secara harta. Tapi Allah Maha berilmu tentang kejahatan dan kecurangan manusia dalam kaitannya dengan harta. Maka terancam dengan celaan yang keras untuk mereka yang mencurangi orang lain dalam kaitannya dengan harta, meskipun dengan cara yang tatfif, sangat ringan. Bayangkan seseorang yang mencurangi orang lain, katakanlah curang dalam takaran, curang dalam timbangan. Dia telah preteli alat timbangannya, tapi sangat-sangat halus, sangat-sangat ringan. Saking halus dan ringannya kecurangan itu, konsumen, para pembeli tidak sadar kalau dia dicurangi. Saking halusnya, saking ringannya, sehingga para konsumen yang berbelanja tidak menyadari kalau dia dicurangi, tidak menyadari kalau dia dibohongi atau ditipu. Saking halusnya. Tapi meskipun sangat ringan dan sangat halus, tetap ancamannya laknat. Lantas bagaimana lagi kalau kecurangan itu disadari oleh konsumen? Konsumen tidak menyadari dicurangi, pelaku kecurangan diancam dengan laknat. Gimana lagi kalau hari ini banyak orang menyadari dia dizolimi, dicurangi. Ya, lebih dahsyat lagi laknatnya. Lebih dahsyat lagi. Ya, misalnya belanja online. Apa yang dibelanja, apa yang dibeli, yang tiba juga berbeda. Nyata banget dia dicurangi, ditipu, dikibulin misalnya. Dan tidak sedikit korbannya. Ini ngeri. Ancamannya itu laknat. Nah, jadi wataliman, disinilah maknanya berbuat ihsan kepada manusia. Yaitu dengan hati, dengan lisan, dengan perbuatan. Maka berbuat ihsan dengan harta adalah dengan harta kita menjadi sebab ringannya kesulitan orang lain. Harta kita menjadi sebab tertolong dan terbantukan orang-orang yang susah. Dengan harta kita menjadikan orang lain berakad utang piutang tanpa riba. Dengan harta kita angkat kemiskinan orang lain. Kita hilangkan kefakirannya. Itu dengan harta. Maka inilah berbuat ihsan dengan harta, dan ini yang paling banyak diangkat di dalam Al-Quran. Kemudian berbuat ihsan kepada alam,
cakupannya kepada lingkungan dengan memperhatikan kebersihan lingkungan. Maka ihsan kita kepada masjid ini, kita perhatikan kebersihan masjid. Ihsan kita kepada rumah kita adalah menjaga, memperhatikan kebersihan dan keindahan rumah kita. Ihsan kita kepada kendaraan kita adalah dengan secara rutin membersihkan kendaraan kita, menservisnya secara berkala. Itu berarti kita telah berbuat ihsan pada kendaraan. Kalau kita berbuat ihsan pada kendaraan kita, insya Allah kita akan dapati kendaraan itu akan awet dan akan dengan setia membersamai kita. Ya, bahkan mungkin usianya lebih panjang dari umur kita kalau kita berbuat ihsan padanya. Tapi kalau kita tidak berbuat ihsan pada kendaraan, pada lingkungan, maka siap-siap saja lingkungan itu akan menjadi dampak dan sebab penyakit. Siap-siap saja kendaraan ini akan menjadi sebab kecelakaan karena kita yang tidak berbuat ihsan. Padahal Allah mengatakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat ihsanlah. Allah sudah berbuat ihsan kepadamu, maka berbuat ihsanlah. Kita sudah diberi rumah oleh Allah. Dikala banyak orang tidak punya tempat tinggal, berbuat ihsanlah dengan rumah itu, meskipun rumah itu masih kontrakan. Tapi banyak orang yang tidak punya rumah, tidak punya tempat tinggal. Kita punya rumah meskipun kontrakan, berbuat ihsan pada rumah itu. Jaga rumah itu, urus rumah itu, perhatikan rumah itu. Cat rumah itu meskipun ini hanyalah kontrakan. Tapi buatlah rumah itu indah, rapikan, bersihkan. Jangan sampai rumah itu kita tinggalkan, rusak rumah orang. Sehingga orang pemilik kontrakan kapok. Nauzubillah, kok rumah ditinggalkan dalam keadaan demikian. Hancur, coretan di sana sini. Nah, ihwatal iman, berbuat ihsanlah kepada rumah meskipun kontrakan. Alhamdulillah kami berusaha mempraktekkan itu. Ketika kita masih tinggal di kontrakan, kita dapat rumah kurang bagus, kita yang rapiin, bersihin. Kita cat ulang, ya. Kita pasangkan wallpaper. Bahkan kita tinggalkan dalam keadaan rapi, dalam keadaan bersih. Bahkan kita tambahkan toran dan seterusnya. Ya itulah ihsan kita kepada lingkungan, bukan karena siapa-siapa, tapi itu perintah Allah. Maka Allah menambah rezeki untuk kita. Yang tadinya adalah kontrakan, Allah berikan kita rumah yang bukan lagi kontrakan. Kenapa? Karena kita syukuri nikmat yang Allah berikan, Allah akan tambah dengan yang lebih dahsyat. Maka ihwatal iman, berbuat ihsanlah kepada lingkungan. Berbuat ihsan kepada binatang. Bagaimana berbuat ihsan kepada binatang? Bahkan kepada binatang yang dibolehkan untuk dibunuh, kita berbuat ihsan kepadanya dengan menyegerakan kematian tanpa menyiksanya. Misalnya nyamuk. Jangan nyamuknya ditangkap lalu dicabut-cabut kakinya satu demi satu. Ya, dengan ekspresi balas dendam, rasakan. Ya. Mudahkanlah kematian nyamuk, itulah ihsan kepadanya. Jangan disiksanya, jangan dizoliminya. Tikus misalnya, betapapun kita sangat benci dengannya, tapi begitu kita temukan, segerakan kematian untuknya dengan memukulnya, balok-balok dengan pukulan yang bisa sekali pukul langsung mati. Jangan ditangkap lalu ditenggelamkan ke sungai atau ke air sampai tikus itu mati karena tenggelam. Jangan dibakar hidup-hidup. Jangan menyiksa dia. Jangan sampai sudah ditangkap lalu kemudian kita menyetrumnya. Itu enggak boleh. Segerakan kematiannya. Jangan dizolimi atau disiksa kematiannya. Nah, ini dalam perkara binatang yang dibolehkan pembunuhannya, tetap disuruh berbuat ihsan dengan menyegerakan kematian. Nah, ihwatal iman, lalu berbuat ihsan kepada tumbuh-tumbuhan adalah dengan tidak memetiknya kecuali karena hak. Apa haknya tumbuh-tumbuhan? Pertama, dipetik untuk dirapikan dengan mungkin menggunting-gunting dedaunan pada tumbuhan itu supaya lebih rapi. Atau memetiknya untuk dijadikan sebagai obat, sebagai bunga, sebagai hiasan. Dan tidak boleh memetiknya tanpa hak, tanpa tujuan.
Sambil berdiri ngobrol dengan temannya, tangannya memetik-metik daun. Itu nggak boleh. Anda tidak berbuat ihsan karena setiap lembar daun itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dan Anda memutuskan tasbihnya. Baik, ini adalah ihsan. Lalu kemudian kita lihat bagaimana gaya hidup takwa selain dari ihsan. Allah sebutkan gaya hidupnya di waktu malam. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Bahwa orang yang bertakwa itu mereka sedikit tidurnya di waktu malam. Mereka mengisi malam dengan ibadah kepada Allah. Apakah dengan zikir, doa, tadarus, qiyamul lail atau yang lainnya dari perkara yang Allah cintai dan ridhoi. Jadi orang yang bertakwa itu ternyata sedikit tidurnya di waktu malam untuk ibadah mereka lakukan. Mereka mengurangi jatah tidur malamnya. Lebih seringnya orang bertakwa itu dikaitkan dengan ayat-ayat yang lainnya dan juga praktek-praktek sahabat adalah mereka tidur di awal malam untuk bisa begadang di akhir malam. Jadi mereka tidurnya di awal malam untuk bisa begadang di akhir malam. Jadi mereka mengurangi jatah tidur malamnya itu adalah di akhir malam. Mereka sudah bangun semuanya. Jam 2 mereka udah bangun, udah ibadah, zikir dan seterusnya. Baik, dan itu tidak bertentangan dengan ilmu kesehatan atau ilmu kedokteran. Sebab kalau kita lihat di dalam buku-buku tentang kedokteran dan kita bisa cari di Google pencarian misalnya jadwal istirahat organ tubuh manusia. Itu disebutkan dalam banyak sumber referensi dari hasil riset penelitian dalam dunia kedokteran. Ternyata waktu istirahatnya organ tubuh kita ini dari jam 10 ke atas sampai jam 1. Dari jam 10 ke atas sampai jam 1. Dari jam 10 itu standar minimal, batas toleransinya sampai jam 11. Ya, jam 10 itu sudah harus istirahat sebab itu merupakan puncak penurunan aktivitas organ tubuh kita dari puncak menuju turun. Maka jangan lagi kita tambah kerja mereka. Biarkan mereka beristirahat. Sehingga jam 11 kita sudah benar-benar istirahat. Dan itu ternyata waktu istirahatnya sampai jam 1. Jam 1 mereka kembali lagi beraktivitas. Dan ternyata ada peningkatan yang sangat dahsyat kalau mereka sudah mulai disibukkan di jam 1 ke atas. Nah karena itulah kita harus bangun jam 1 ke atas. Jam 1 ke atas kita bangun itu sudah masuk kategori sepertiga malam terakhir. Karena waktu malam itu dari azan maghrib sampai azan subuh. Tinggal dihitung berapa jam. Dari azan maghrib sampai azan subuh, petakan menjadi 3. Sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, sepertiga malam terakhir. Dan ternyata sepertiga malam terakhir itu selalu di angka jam 1 ke atas. Sampai menjelang azan subuh. Apakah jam 2 sampai azan subuh, itu sudah sepertiga malam terakhir namanya. Dan itu adalah waktu terbaik untuk organ tubuh ini mulai kembali beraktivitas. Dan ada peningkatan luar biasa. Makanya kita dapati sunnahnya Nabi itu tidur di awal malam. Sehingga Nabi bangun di jam 1 malam ke atas. Sejalan dengan hasil riset penelitian kedokteran. Bahkan andaikan hasil riset mengingkari tetap kita lakukan. Kenapa? Karena petunjuk wahyu adalah sebenar-benarnya ilmu. Makanya Syekhul Islam mengatakan fasya'nu an naqula ilman, yang layak disebut ilmu dan tidak menimbulkan keraguan ada 2. Yang pertama al-bahsu al-muhaqqaq. Yang pertama adalah al-khabar as-shadiq. Semua berita wahyu adalah kebenaran mutlak, itu ilmu, enggak boleh diingkari. Yang kedua al-bahsu al-muhaqqaq. Semua hasil riset penelitian adalah ilmu kalau tidak bertentangan dengan wahyu. Jadi kalau hasil riset bertentangan dengan wahyu, tinggalkan riset itu, ambil wahyu. Tapi jika sejalan, maka jangan katakan bahwa hasil riset ini menguatkan wahyu. Salah. Yang benar adalah wahyu menguatkan hasil riset dan penelitian. Makanya dalil itu harus menjadi landasan hasil riset dan penelitian. Jangan sampai hasil riset ini menguatkan dalil, menguatkan ayat. Tidak benar itu. Sebab kebenaran mutlak itu adalah dalil.
Yang benar adalah bahwa dalil wahyu menguatkan hasil riset, menguatkan hasil penelitian. Sebab jika riset bertentangan dengan wahyu, tinggalkan risetnya, ambil wahyu. Nah, itulah yang benar. Baik, jadi ternyata kebiasaan calon penghuni surga orang yang bertakwa itu adalah mengurangi jatah tidur malamnya, mengisi malamnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga Masya Allah sudah ada yang punya kebiasaan begadang, sudah memenuhi standar ini, tapi sayangnya kita begadangnya belum untuk lillah. Belum untuk lillah. Kita begadangnya masih lisyahwah, untuk syahwat. Begadang karena dracin, drakor, begadang karena game, ya, dan lain sebagainya. Kita belum begadang lillah, masih begadang lisyahwah. Makanya begadang lisyahwa tidak ada berkahnya. Tapi begadang lillah berkah. Sehat badan kita, produktif kita. Kenapa? Karena begadangnya lillah. Jadi lemah tidak lemah karena Allah Maha Kuat. Dekat kepada yang Maha Kuat, kita akan mendapatkan kekuatan. Tapi begadang lisyahwa pasti jadi lemah, tambah lemah. Ya, bahkan mungkin terancam penyakit, ya, penyakit apa itu ya? Penyakit kekurangan darah. Ya, penyakit kekurangan darah merah, leukemia itu bahaya, yaitu kelebihan sel-sel darah putih yang kemudian memakan sel-sel darah merah, itulah kanker. Ya. Nauzubillah min dzalik. Nah, karena itulah kalau mau begadangnya berkah, tambah kuat, tambah produktif, begadanglah lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi begadang karena main game, ini bisa tercabut keberkahan, matanya bisa dicabut nikmat mata, menjadi kabur penglihatannya, bahkan menjadi buta, badannya bisa dicabut keberkahannya, tubuhnya menjadi sakit-sakitan, bahkan jadi stroke, dan seterusnya. Ya, baik. Darahnya tidak lagi disebut darah muda, tapi darah tinggi. Oke, baik. Kita lanjutkan. Apa kebiasaan atau gaya hidup takwa pada ayat yang ke-18? Allah mengatakan wabil ashar hum yastaghfirun. Orang bertakwa itu ternyata bangunnya di waktu sahur. Apa itu waktu sahur? Waktu sahur itu adalah waktu di sepertiga malam terakhir sampai azan subuh, itu namanya waktu sahur. Ya, jadi waktu sahur itu adalah sepertiga malam terakhir dan berakhir di kala azan subuh dikumandangkan. Itulah waktu sahur. Nah, orang yang bertakwa itu bangunnya di waktu sahur. Untuk apa? Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar ini adalah rangkaian ibadah terakhir setelah qiyamul lail. Jadi, kalau mereka istighfar di waktu sahur, artinya mereka bangunnya itu kalau pakai standar kita bisa 1 jam sebelum azan subuh. Karena mereka harus bangun dulu siap-siap, kemudian qiyamul lail dulu 11 rakaat, kemudian baru setelah itu istighfar. Ya, berarti bangunnya adalah 1 jam sebelum azan subuh berkumandang. Ya. Oke lah, paling lambat setengah jam sebelum azan subuh. Karena kalau bangun setengah jam sebelum azan subuh masih bisa lah dapat qiyamul lail 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, lalu kemudian duduk istighfar 100 kali, masih bisa. Ya, tapi tentu yang lebih baik adalah yang istighfar sempurna dalam keadaan tenang minimal 100 kali, itu kalau bangunnya 1 jam sebelum azan. Ya, azan subuh. Ya. Nah, inilah gaya hidup orang yang bertakwa. Bangunnya di waktu sahur dan selalu beristighfar di waktu itu. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita bangunnya pada saat azan atau setelah azan, berarti kita tidak bisa mengamalkan ayat 18 surat Az-Zariyat. Berarti kita belum bergaya hidup takwa. Belum bergaya hidup takwa. Kita lanjutkan. Nah, gaya hidup takwa yang terakhir
di ayat yang ke-19 Az-Zariyat adalah wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Orang-orang yang bertakwa itu adalah yang memetakan hartanya selain untuk nafkah keluarga, selain untuk tabungan, selain untuk modal usaha atau investasi, juga adalah untuk infak di jalan yang Allah ridhoi. Terutama infak untuk menolong meringankan beban kaum du'afa, baik yang meminta-minta atau yang tidak meminta-minta. Jadi orang yang bertakwa itu selalu memetakan harta yang peruntukannya adalah untuk du'afa, lisaili wal mahrum, yang meminta-minta atau yang tidak meminta-minta. Untuk orang yang meminta-minta sangat jelas ketahuan bahwa dia butuh, dia berhajat. Lalu bagaimana orang yang bertakwa itu bisa menolong dan membantu orang-orang yang mahrum, yang tidak meminta-minta? Kata para ulama tafsir, ini tentu karena kepekaannya orang-orang yang bertakwa. Ini tentu karena hubungan muamalah, hubungan sosial yang sangat bagus orang bertakwa dengan tetangganya, dengan orang-orang di sekitarnya. Sehingga dia bisa tahu bahwa orang-orang ini ternyata butuh bantuan. Kalau orang yang meminta-minta jelas ketahuan dia butuh. Tapi bagaimana dengan orang yang tidak meminta-minta? Ini tidak bisa diketahui dia butuh atau tidak, kecuali karena kepekaan bermuamalah. Makanya orang bertakwa itu cinta silaturahmi. Sebab dia membaguskan hubungan dengan manusia. Dari interaksi dengan manusia inilah dia bisa tahu bahwa ternyata si fulan ini butuh bantuan. Ikhwatal iman, al-mahrum artinya orang yang sangat membutuhkan bantuan tapi mereka tidak mau meminta-minta kepada manusia dikarenakan iffah, menjaga kehormatan diri. Di antara orang-orang yang terkategori al-mahrum disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 273. Disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 273. Di mana mereka itu adalah para duat, para dai dan para daiah. Mereka adalah para dai, para duat, di mana mereka itu sekiranya orang-orang tidak mengenali mereka dengan baik, disangkanya para dai, para daiah itu kaya. Kenapa? Karena mereka tidak meminta-minta kepada manusia demi iffah, menjaga harga diri dan kehormatan diri. Maka orang yang tidak mengenali mereka, tidak bermuamalah secara baik dengan mereka, disangkanya mereka kaya. Disangkanya mereka kaya. Karena mereka tidak meminta kepada manusia. Dan terkadang muslimin juga kurang peka. Selalu titip uang kepada dai, kepada daiah, ustaz, ustazah, tolong ustaz ini buat murid-muridnya ustaz, buat murid-muridnya ustazah. Dia tidak pikir ustaznya dan ustazahnya. Dan ustadznya menjaga amanah. Begitu dapat titipan harta, dibagikan kepada murid-murid, dibagikan kepada jamaah. Makanya orang yang tidak mengenal mereka disangkanya, wah ustadznya kaya, banyak uangnya. Ustazahnya kaya, banyak hartanya. Padahal mereka menjalankan apa yang diamanahkan. Hidup mereka susah. Ya, lihat nanti surat Al-Baqarah ayat 273. Maka diantara kelompok fisabilillah mereka yang lebih utama kita tolong, kita bantu, kita kuatkan secara ekonomi, yaitu para guru-guru, ya guru ngaji, ya mereka para ustadz ustazah yang banyak berdakwah, terjun di medan jihad, di lapangan berdakwah. Mereka tidak mengharapkan upah dan gaji. Kalaupun mereka digaji dengan gaji yang sangat sedikit, dalam sebulan mereka mendedikasikan waktu tenaganya untuk berdakwah mengajar, gaji mereka hanya 100.000, 200.000, 300.000. Itu pun transportasi saja tidak cukup. Tapi mereka lagi dan lagi tidak meminta kepada manusia. Tapi dibutuhkan orang-orang yang peka terhadap keadaan mereka. Nah, baik. Ikhwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum ajmain. Kita melangkah kepada pelajaran yang ketiga. Evaluasi Ramadan dalam pembentukan karakter takwa. Nah,
Disinilah kita butuh peta perbaikan diri supaya kita tidak tersesat di dalam menjalani kehidupan di bulan Ramadan. Harus ada peta perbaikan diri supaya bisa dievaluasi. Apa visinya? Menjadi pribadi takwa. Ini visinya, menjadi pribadi takwa, la'allakum tattaqun. Dan di akhir ayat puasa, la'allahum yattaqun. Disuruh bertakwa kepada Allah. Takwa yang sebenar-benarnya. Karena visinya adalah takwa, maka tujuannya adalah bagaimana kita bergaya hidup takwa di bulan Ramadan. Bagaimana kita bergaya hidup takwa di bulan Ramadan. Nah, kita sudah tahu bagaimana gaya hidup takwa. Maka bulan Ramadan itu menjadi bulan latihan bergaya hidup takwa. Dilatih kita di bulan Ramadan. Dilatih berbuat ihsan kepada Allah melalui ibadah puasa. Dilatih berbuat ihsan kepada manusia dengan lisan, dengan perbuatan, dengan harta, dan dengan hati. Dilatih berbuat ihsan dengan lingkungan. Kita dilatih untuk mengurangi jatah tidur malam melalui program tarwih dan witir. Dilatih kita untuk bangun di waktu sahur dengan program makan di waktu sahur. Dilatih kita untuk bergaya hidup sedekah melalui program sedekah. Ada fidyah, ada zakat mal, dan juga ada ibadah sedekah sunnah di bulan Ramadan. Ini semua adalah tujuannya kita berjumpa dengan bulan Ramadan supaya kita itu bisa bergaya hidup takwa. Itu tujuan. Nah, apa tantangan besar bergaya hidup takwa adalah syahwat. Sebab di bulan Ramadan ini kita berat ibadah itu murni 100% syahwat. Karena setannya sedang diikat dan dibelenggu. Jadi kenapa kita berat qiyamul lail? Itulah 100% syahwat. Tidak banyak baca Quran, itulah murni 100% syahwat. Tidak banyak menuntut ilmu, 100% syahwat. Tidak bisa zikir pagi petang, 100% syahwat. Ramadan banyak main game, nonton, itu 100% syahwat itu. Karena setannya dibelenggu. Maka misi kita di bulan Ramadan ini supaya bisa bergaya hidup takwa adalah kekang syahwat. Tundukkan syahwat. Sebab jika syahwat tidak bisa ditundukkan, akan lebih liar ketika Ramadan berakhir, ketika setan-setan telah diizinkan kembali untuk menempeli dan mengendarai syahwat merusak manusia. Jadi selama ini syahwat kita dikendarai oleh setan untuk semakin kita dekat dengan perkara yang haram. Bagaimana cara dia mengendarai syahwat? Dihadirkannya alasan untuk menuruti syahwat. Maka syahwat akan semakin kuat kalau sudah ada alasannya. Alasan itulah yang disebut dengan syubhat. Nah, setan ini tinggal menguatkan kita untuk menuruti syahwat dengan menghadirkan alasan. Syahwatnya adalah pengen pacaran. Lalu kemudian setan menempeli syahwat itu dengan menghadirkan alasan. Enggak mengapa, kamu kan berpikir untuk menikahi dia. Tidak mengapa, kamu menjajaki dia supaya tidak membeli kucing dalam karung. Kamu harus kenali dia. Kamu itu menikah bukan umuran sejagung tapi umur yang panjang. Kenali memang karakternya. Akhirnya dia menemukan alasan kenapa perlu pacaran. Padahal pacaran itu sendiri pakai cara setan. Ya. Dia menemukan alasan untuk selalu ber-WA-an dengan lawan jenisnya. Untuk saling nanya-nanya, bahkan sudah saling panggilan akrab, bi, mi, abi, umi. Maka seringkali mie goreng dan ubi goreng ketemu dalam satu warung. Karena seringkali SMS-an akhirnya penasaran, pengen ketemu. Ketemulah mie goreng dan ubi goreng dalam sebuah warung. Ada juga yang panggil iya ay, iya beb. Ini panggilan antara ayam dan bebek. Ay, kamu di mana ay? Itu artinya ayam. Iya beb, saya di sini beb. Bebek.
Iya. Tapi karena setan membuat indah karena syubhat. Karena syubhat. Nah, hati-hati. Jadi sebenarnya syahwat, tapi setan menguatkan syahwat dengan menghadirkan syubhat. Apa itu syubhat? Alasan yang bercokol di hati dan pikiran untuk membenarkan kejahatan atau membenarkan syahwat. Itu namanya syubhat. Dan itu pasti kuat. Ya, Anda kenapa berani melakukan kejahatan? Karena ada alasan. Itulah syubhat namanya. Tapi sebenarnya kejahatan itu karena syahwat Anda. Karena syahwat Anda. Maka di bulan Ramadan, misi kita mengekang syahwat dan menapaki jalan pendakian iman. Apa programnya? Ibadah, ketaatan, qiyamul Ramadan, tarawih witir, bangun sahur, baca Quran, ya, puasa, ini semua programnya. Zikir, doa, itu programnya. Nah, evaluasinya adalah bagaimana 11 bulan ke depan setelah Ramadan gaya hidup takwa itu bisa terrealisasi, terimplementasikan. Sebab Az-Zariyat ayat 16 sampai 19 tentang gaya hidup takwa itu tidak berbicara tentang gaya hidup di bulan Ramadan. Itu gaya hidup di 11 bulan. Itulah gaya hidup takwa. Makanya Ramadan ini bulan untuk melatih kita, membiasakan kita gaya hidup takwa. Supaya selepas Ramadan, gaya hidup ini tidak hilang, tetap ada. Contoh. Masa sih baru 1 Syawal, baru 2 Syawal, bangunnya sudah di waktu azan. Kok tidak membekas 30 kali bangun sahur? Masa enggak membekas? Baru 1 Syawal, baru 2 Syawal, bangunnya sudah di waktu azan. Berarti dia yang belum menyadari tujuan bangun sahur untuk apa. Dia nggak bisa mengamalkan Az-Zariyat ayat 18 kalau bangunnya di waktu azan. Nggak bisa. Sebab ayat 18 itu bangun di waktu sahur untuk istighfar. Nggak bisa dia lakukan itu. Berarti dia harus berjihad melawan syahwat. Ya. Baru 1 Syawal, 2 Syawal sudah nggak bisa lagi qiyamul lail. Walaupun 2 rakaat sudah nggak bisa. Padahal di Ramadan setiap malam bisa 11 rakaat. Baru masuk 1 Syawal, 2 Syawal udah hilang qiyamul lailnya, walaupun 2 rakaat udah berat. Ada apa ini? Kok nggak berhasil kita dilatih, dibiasakan 30 kali bangun qiyamul lail, bahkan tidak cukup tarawih witir, bangun tahajud pula kita lakukan di 10 malam terakhir Ramadan ini. Masa nggak membekas minimal 2 rakaat setiap malam di luar bulan Ramadan? Baru 1 Syawal, 2 Syawal sudah tidak ada lagi program pengen baca Quran. Padahal selama Ramadan ini ada yang khatam 5 kali. Ya, Ustadz Abdurrahman Rabbani sebelum dia pulang kemarin, saya tanya, kamu sudah berapa kali khatam? Alhamdulillah Ustadz sudah 6 kali khatam. Sebelum dia pulang, kemarin dia pulang tanggal berapa itu ya? Ya, tanggal berapa kemarin dia pulang? Itu sudah, saya tanya, kamu sudah berapa kali khatam? Udah 6 kali khatam Ustadz. Masya Allah. 6 kali khatam, belum sampai sebulan. Syukur-syukur kalau di luar Ramadan kita bisa khatam sekali sebulan, itu sudah syukur. Tapi nyatanya banyak yang tidak khatam Quran sebulan sekali. Bahkan 2 bulan sekali, bahkan 3 bulan sekali, enggak khatam juga. Banyak yang tidak sentuh Quran di luar bulan Ramadan. Jadi kapan mulai program khataman Quran? Nanti Ramadan lagi baru dia program khataman. Ini sebenarnya dia salah memaknai ibadah di bulan Ramadan. Nah, jadi watal iman ahibazani Allah wa iyyakum ajmain. Maka jadikanlah evaluasi, ya evaluasi. Ya. Kita lanjutkan pelajaran yang keempat, yang terakhir. Bagaimana menjaga semangat Ramadan? Bagaimana kebiasaan-kebiasaan ibadah di bulan Ramadan ini terus istiqomah tetap terlaksana di luar bulan Ramadan. Disinilah pentingnya kita pahami hakikat takwa. Sebab Allah mendidik kita untuk menjadi pribadi lebih bertakwa di bulan Ramadan. La'allakum tattaqun. Nah,
4 hakikat takwa itu sudah sering kita sampaikan. 1, al-khaufu bil jalil, takut kepada Allah yang maha tinggi. 2, al-amalu bit tanzil, beramal berdasarkan wahyu. 3, ar-ridho bil qalil, ridho dengan ketentuan Allah, takdir Allah meskipun sedikit, meskipun tidak menyenangkan. 4, al-istidad fi yaumir rahil, mempersiapkan bekal terbaik untuk hari setelah kehidupan dunia. Nah, mari kita lihat yang pertama, al-khaufu bil jalil. Apa indikatornya? Apa cirinya? Hakikat takwa al-khaufu bil jalil itu telah benar-benar tertanam di dalam hati kita. Apa cirinya? Apa tandanya? Apa indikatornya? Indikatornya adalah tunduknya syahwat dan condongnya syahwat pada perkara yang dicintai dan diridhoi Allah. Jadi kalau syahwat kita belum tunduk pada syariat dan kecondongan syahwat kita pada perkara yang lalai bahkan melalaikan, ini berarti belum masuk hakikat takwa yang pertama, al-khaufu bil jalil. Karena indikatornya telah tumbuh di hati rasa takut kepada Allah itu adalah tunduknya syahwat. Dasarnya apa? Surat An-Nazi'at. Wa amma man khafa maqama rabbi wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang yang takut dengan kedudukan Tuhannya dan menundukkan hawa nafsu. Jadi resep terkuat tunduknya syahwat adalah dengan tumbuh dan hadir rasa takut di hati kepada Allah. Sesiapa yang setelah Ramadan syahwatnya liar, syahwatnya condong pada perkara yang Allah belum ridho, itu berarti belum masuk hakikat takwa yang pertama. Lantas bagaimana terapinya supaya tumbuh dan menguat rasa takut di hati ini kepada Allah? Terapinya adalah dengan memperbanyak ibadah sholat dan puasa. Memperbanyak ibadah sholat ini bukan sholat wajib, sholat sunnah. Sholat wajib nggak bisa lagi diperbanyak. Sudah paten 17 rakaat, nggak bisa lagi diperbanyak. Maka kalau kita mendengarkan bahasa memperbanyak sholat, itu maknanya sunnah. Ya. Makanya di luar bulan Ramadan, supaya syahwat kita ini condong pada yang hak, yang baik, yang diridhoi Allah, maka terapinya adalah jaga ibadah sholat qiyamul lailnya. Jaga. Dan juga jaga ibadah puasa. Jadi jangan hanya di bulan Ramadan berpuasa, tapi di luar bulan Ramadan tetap puasa. Maka setelah Ramadan, kita langsung diperkenalkan dengan puasa Syawal 6 hari. Supaya jangan langsung hilang ibadah puasa ini. Karena ibadah puasa ini terapi untuk menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Selesai Syawal 6 hari, ada puasa Senin Kamis, ada puasa 3 hari setiap bulan, dan ada puasa pada hari-hari tertentu di bulan-bulan tertentu. Dan ada puasa mutlak yang disebut dengan puasa syabab. Ya. Itu puasa mutlak untuk mereka yang syahwatnya tak terbendung, tak tertahankan. Puasa mutlak, puasa syabab. Ya. Bisa setiap hari. Ada puasa Daud, sehari berpuasa, sehari tidak. Kalau puasa syabab tadi bisa hari ini puasa, besok lagi dia puasa. Kenapa ya? Puasa mutlak. Tapi jangan terus menerus. Karena kata Nabi, la soma man soma abadan. Tidak ada puasa yang terus menerus, nggak ada. Tapi kalau dalam seminggu, Senin, Selasa, Rabu dia puasa dengan niat puasa mutlak, puasa syabab, boleh-boleh. Ya maka Nabi bertanya, wahai Aisyah, adakah makanan hari ini? Nggak ada ya Rasulullah. Kalau begitu saya puasa. Itu puasa mutlak namanya. Baik. Jadi indikatornya adalah tunduknya syahwat dan condongnya syahwat pada perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Maka terapinya untuk menjadikan hati itu tunduk, ya hati itu takut kepada Allah, syahwat kita menjadi tunduk, condong pada yang baik. Terapinya banyakin sholat sunnah dan banyakin puasa. Hakikat takwa yang kedua, al-amalu bitanzil, beramal berdasarkan wahyu.
Apa indikatornya? Indikator beramal berdasarkan wahyu adalah semakin bertambah rasa takut kepada Allah. Semakin bertambah rasa takut kepada Allah. Program yang dilakukan adalah banyak berinteraksi dengan ilmu. Kenapa? Karena kata Allah dalam surat Fatir ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguh orang-orang yang berilmu itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Jadi orang-orang yang berilmu adalah orang yang takut kepada Allah. Makanya indikator seseorang itu beramal berdasarkan ilmu adalah semakin menguat rasa takutnya kepada Allah. Karena dia semakin mengenali hak Allah. Ya. Nah, programnya adalah banyak berinteraksi dengan ilmu. Bagaimana banyak berinteraksi dengan ilmu? Banyak membaca, banyak mendengar, banyak berdiskusi, dan banyak menulis. Itulah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya, jadi teman-teman sekalian, kalau mau langgeng ilmunya dan bertambah ilmu, nggak ada jalan lain. Banyakin membaca, banyakin mendengar, banyakin berdiskusi, dan banyakin menulis. Insya Allah ilmu bertambah, ilmu langgeng. Tapi kalau malas membaca, malas pula mendengar ilmu, malas pula berdiskusi ilmu, malas pula mencatat ilmu, inilah kata Ali bin Abi Thalib, fatahlik, kamu pasti binasa hidup di dunia. Baik, kita lanjutkan. Hakikat takwa yang ketiga, ar-ridho bil qalil, ridho dengan takdir Allah meskipun tidak menyenangkan. Apa indikatornya? Indikatornya adalah berjiwa qanaah, yaitu menerima pemberian Allah dari rezeki meskipun sedikit. Itu namanya qanaah. Ya. Dan orang yang qanaah itu hanya meminta rezeki kepada Allah, bukan kepada manusia. Dan karena itulah orang yang berjiwa qanaah tidak akan iri, tidak akan cemburu dengan rezeki orang lain. Itulah orang yang qanaah. Orang lain dapat rezeki malah dia ikut bergembira, alhamdulillah, semoga Allah memberkahi rezeki fulan bin fulan. Itulah orang yang berjiwa qanaah. Tapi orang yang cemburu dengan rezeki orang, nah ini tidak berjiwa qanaah. Lihat temannya pakai baju baru, dia mati, dia lihat, pasti kredit. Pasti kredit. Ya karena dia cemburu, dia iri gitu ya. Lihat orang pakai baju baru, pikirannya pasti kredit, itu nggak mungkin. Bagaimana mungkin dia bisa dapat baju kayak gitu kalau kecuali kredit? Nah inilah orang-orang yang pikirannya aneh-aneh gitu ya. Nah tapi orang berjiwa qanaah, dia bukan hanya bersyukur atas apa yang dia dapatkan, bahkan dia ikut bergembira dengan kebahagiaan orang lain mendapatkan rezeki. Itulah qanaah. Kemudian apa program yang dilakukan? Banyakin sedekah. Jadi Ramadan melatih kita banyak sedekah supaya kita kebiasaannya banyak bersedekah. Biasakan sedekah setiap hari dengan program S3 ya. Buat program S3 sedekah 1000 sehari. Level rendah dulu, sedekah 1000 sehari. Kalau udah rutin 1000 sehari setiap bulan, naikkan levelnya sedekah 10.000 sehari. Nah, itu levelnya udah bagus. Naik terus sampai sedekah 100.000 sehari. Wah, itu luar biasa. Ya. Baik. Nah, jadi sedekah 1000 sehari S3. Nanti gelarnya juga kita wisuda ya S3 karena sedekahnya 1000 sehari. Setelah 1 bulan terkumpul, serahkan ke masjid. Ustadz, ini infak saya setiap hari 1000. Di rumah saya ada kotak infak, setiap hari saya masukin 1000. Sekarang 1 bulan sudah ada 300.000. Saya serahkan, berapa 1 bulan? 30.000. Saya serahkan ke Ustadz 30.000. Masya Allah, masuk ke masjid. Ya, jadi setiap bulan 30.000. Ya, sedekah sehari. Kenapa kita harus buat program sehari sedekah? Ya karena ini dalam riwayat Imam Bukhari Muslim, kata Nabi, dan ini harus kita imani, yakini, sebab ini pengabaran dari Nabi. Ya, karena malaikat itu makhluk imaterial, enggak terlihat, tapi kita yakini keberadaannya. Ya, jangan tuntut malaikat harus terlihat. Ya, sehingga banyak orang yang mengedepankan logika. Bukankah
orang-orang yang bermajelis ilmu itu malaikat membentangkan sayapnya untuk dilalui oleh orang-orang yang penuntut ilmu. Betul, pengabaran dari Nabi. Mana malaikatnya? Enggak kelihatan. Karena malaikat itu makhluk imaterial. Coba kalau malaikat terlihat oleh Anda, enggak sampai Anda di majelis ilmu. Kenapa? Anda sibuk selfie dengan malaikat. Enggak sampai di majelis ilmu. Nah, demikian pula kita harus yakini, kata Nabi dalam riwayat Imam Bukhari Muslim, tidaklah seorang muslim terbangun di subuh hari kecuali al-malakani yanzilani, ada dua malaikat yang turun kepadanya, duduk di sisi kanan dan kirinya. Masing-masing malaikat berdoa, dan ini terjadi setiap hari. Malaikat yang di sebelah kanan berdoa, Allahumma a'ti mumfikan khalafa. Ya Allah, kalau hambamu berinfak hari ini, berikan pengganti terbaik atas apa yang dia infakkan. Malaikat yang dikirim mengatakan amin, lalu gilirannya berdoa. Apa doanya malaikat yang dikirim? Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, kalau hambamu mampu berinfak hari ini, tapi dia bakhil, dia tahan hartanya, nggak mau berinfak, binasakan hartanya. Malaikat yang di kanan mengatakan amin. Ini terjadi setiap hari. Kita harus imani dan yakini, sebab ini pengabaran Nabi, pengabaran wahyu. Jadi setiap hari kita harus berinfak supaya kita tidak mendapatkan doa laknat malaikat. Nah, bagusnya adalah karena Allah tidak melihat nominal infak kita. Allah tidak melihat nominal infak kita. Apapun, berapapun, Allah melihatnya sebagai sesuatu yang besar ketika diniatkan untuk yang maha besar, meskipun kecil dalam pandangan manusia yang kecil. 1000 sehari kecil, iya bagi pandangan manusia, tapi pandangan Allah besar karena untuk Allah yang maha besar. Baik, maka biasakanlah infak setiap hari, ya. Mau disimpan di masjid langsung, ataukah di kotak infak, ataukah kita tolong manusia, kita bantu, itu sudah masuk bagian sedekah setiap hari. Oke, yang terakhir, hakikat takwa al-istidad fi yaumir rahil, mempersiapkan bekal setelah hidup di dunia. Apa indikatornya? Kerjanya profesional. Nah, ini indikatornya. Orang yang menyadari bahwa hidupnya di dunia akan berakhir, itu pasti kerjanya profesional, itu pasti terbaik. Nah, bukankah Nabi mengatakan innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Allah suka kepada seorang hamba kalau diberikan tugas, diberikan amanah, dia profesional. Dan orang yang profesional itu adalah orang yang menyadari bahwa hari ini adalah harinya, kesempatan dia mengukir amal soleh terbaik di hari itu, sebab hari esok belum tentu adalah harinya, belum tentu rezekinya. Maka inilah rezekinya. Dia harus maksimalkan hari ini dengan mengukir yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang al-istidad fi yaumir rahil, kalau dikasih tugas, dikasih amanah, dikasih tanggung jawab, dia profesional. Dia profesional. Dikasih tugas sebagai musyrif di masjid, profesional kerjanya di masjid. Profesional. Dia kuasai betul program-program yang harus dijalankan oleh musyrif. Dia pahami betul kerja-kerja itu. Dan dia menjiwai betul kerja-kerja tersebut. Nah, itulah orang-orang yang profesional, ya, orang-orang yang profesional. Yang kedua adalah orang-orang yang profesional itu adalah mereka yang menyadari bahwa perbuatannya itu dinilai dan dievaluasi oleh Allah. Maka orang yang sadar diri bahwa hidupnya akan berakhir, dia pengen pujian Allah bukan pujian manusia. Maka dia akan kerja profesional sebab dia bekerja untuk Allah. Diberikan tugas sebagai tim Azura untuk memperhatikan kerapian, keindahan, kebersihan masjid, dia jiwai tugas sebagai tim Azura. Disuruh bersihkan ini, bersihkan itu, dia jiwai. Bahkan dia berlomba-lomba untuk menjalankan peran dan tanggung jawab itu. Dia berjiwa tamak untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya,
supaya ikhwah lain tidak kebagian membersihkan masjid, maka dia sudah bangun jam 2 malam bersihkan masjid semuanya. Supaya ikhwah di pagi hari nggak ada bagiannya untuk bersihkan masjid. Nah ini yang benar. Ya, ini yang benar. Tamak dalam urusan dakwah dan kebaikan. Karena kita menyadari bahwa hari ini khawatir menjadi hari terakhir hidup kita di dunia. Maka begitu ada peluang beramal soleh, tamak untuk mendapatkan semuanya. Baik, jadi watal iman ahzannya Allah wa yakum itulah indikatornya, kerja profesional. Ya, bahasa Arabnya itqon, kerja dengan cara yang terbaik. Nah itu itqon. Dan tidak panjang angan-angan suruh kerja masjid, kamar mandi masjid. Saya siang aja deh, sore aja. Emang dia masih yakin bakal hidup siang hari, sore hari? Nanti aja deh. Itu namanya panjang angan-angan. Harusnya bisa dia kerja di pagi hari tapi tunda-tunda dan tunda. Itulah orang yang panjang angan-angan. Selalu tidak produktif. Dan ternyata orang yang panjang angan-angan itu mematikan cahaya hati, meredupkan cahaya hati. Yaitu orang-orang yang tidak bersegera melakukan kebaikan akan menjadi redup cahaya di hatinya. Dalilnya surat Al-Anfal ayat 24. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Jadi kalau bersegera menyambut seruan Allah dan Rasulnya itu ternyata menghidupkan hati. Menghidupkan hati. Hormon kebahagiaan akan naik, hati menjadi terang dan cerah, dan kita melihat hari itu begitu banyak kebaikan bisa kita lakukan. Maka orang yang bersegera melakukan kebaikan, dia akan panen banyak kebaikan sebab diberi kekuatan dan kemudahan untuk mengumpulkan banyak kebaikan di hari itu. Tapi orang yang menunda-nunda siang aja, begitu datang siang nggak ada gairah, nggak ada kekuatan, sore aja, ditunda-tunda terus. Karena akhirnya di hari itu dia tidak memanen banyak kebaikan. Karena hatinya gelap dan redup cahayanya. Maka watal iman, program yang harus dilakukan adalah berbuat ihsan dengan Allah, berbuat ihsan dengan manusia, berbuat ihsan pada alam. Karena kita tinggal di masjid, berbuat ihsanlah dengan masjid, perhatikan kerapian masjid. Apalagi yang sudah diangkat sebagai tim Azura, maka Anda adalah ahlul masjid. Anda tinggal di dalam masjid, di masjid, maka Anda yang lebih utama untuk mengurus masjid ini. Kebersihannya, kerapiannya, keindahannya. Ya. Baik, ikhwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum. Inilah yang bisa kami sajikan dan sampaikan pada kesempatan hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Ya mudah-mudahan ibadah puasa kita dari awal Ramadan hingga hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal qadar. Nas'alullah ayyaj'alana minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanahu. Nanti malam pada Isya ya dipersilakan kepada ikhwan dan akhwat peserta dan panitia itikaf untuk mengisi presensi. Sebelum kita umumkan setelah program tabir rezeki. Setelah itu kita akan umumkan peserta terbaik dan parameternya adalah nilai tertinggi yang diperoleh melalui menjawab kuesioner setiap malamnya atau presensi yang diisi setiap malamnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.